Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah pernyataan luar biasa tentang Allah. Allah adalah kasih. Tapi jangan dibalik, bukan kasih adalah Allah, namun Allah adalah kasih. Relasi Allah dan manusia ditandai dan dibentuk oleh kasih. Namun dalam bagian ini Rasul Yohanes menunjuk kepada puncak pernyataan dan wujud kasih Allah kepada manusia. Kedatangan Yesus ke dunia adalah bukti kasih Allah. Yesus datang ke dunia menggantikan manusia. Kematiannya memberi hidup kepada manusia yang percaya padanya. Dan ini bukan karena manusia mengasihi Allah. Oleh sebab itu, kita tidak dapat memahami kasih Allah jika itu dilepaskan dari kematian Yesus di kayu salib. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam perikop ini. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Bahkan mereka melihat dan bersaksi juga bahwa anaknya yang diutus itu telah menyelamatkan dunia. Dia menderita, disiksa, dan mati. Itulah berita dan kabar terbesar dari Allah kepada dunia yang dilihat dan disaksikan oleh Rasul Yohanes dan orang-orang percaya. Saudara-saudari, penting menyimak. Kami telah melihat dan bersaksi. Berarti bukan hanya Rasul Yohanes yang melihat dan bersaksi, tetapi juga orang-orang percaya pada zaman itu juga melihat dan bersaksi. Sehingga kesaksian Rasul Yohanes ini melewati persyaratan akan kebenaran satu berita, yaitu melihat, mendengar, dan mengalami sendiri apa yang disaksikannya. Lalu bagaimana dengan kita? Sebagai seorang Kristen, apakah kita benar-benar pernah melihat kasih Allah atas diri kita atau atas diri orang lain dan kita menyaksikannya? Bagaimana kita melihat kasih Allah yang begitu besar kepada kita? Perhatikan anak-anak kita atau keluarga kita dengan tumbuh kembangnya. Dalam membesarkannya, pernahkah kita mengalami kesulitan dan merasa tak sanggup mengatasi pergumulan atas anak-anak kita? Namun kita tetap bisa melewati semuanya. Bukankah di sana ada kasih Allah yang besar atas hidup kita? Atau apakah kita pernah mengalami kekalahan, kebangkrutan, atau kekurangan? Namun kita benar-benar bisa bangkit, bisa melewati, dan bisa mencukupi. Bukankah di sana kita bisa mengalami bahwa Allah itu sungguh-sungguh menjadi kasih? Artinya, di mana Tuhan hadir, di sana ada kesejahteraan, kedamaian, dan keselamatan. Maka saudara-saudari, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan atas kehadiran Allah dalam hidup kita, itulah yang akan kita bagikan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Namun bukan kesaksian kata-kata indah. Utamanya, kesaksian melalui aksi nyata bahwa kita mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami melihat dan bersaksi juga bahwa kasih Allah sangat besar dalam hidup kami. Dan masih banyak tindakan-tindakan kasih Allah
yang selanjutnya akan kami alami dan kami terima. Maka bawalah kami untuk selalu setia dan taat kepadamu, meyakini dan bersaksi bahwa Anak-Mu Yesus Kristus, Dialah Juru Selamat kami, Juru Selamat dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Shalom.